sebelum kita membaca Fatihah. Untuk akhir daripada pelajaran ini saya akan membacakan beberapa pertanyaan. Pertama, apa tandanya Allah ridho dengan apa yang kita kerjakan? Tanda itu bisa ada, bisa tiada. Bukan berarti tiadanya tanda, tiadanya barang itu. Bukan berarti adanya, dan apabila adanya tanda pun bukan berarti adanya barang itu. Contoh, misalnya sendal saya ada di depan rumah. Apakah pasti saya ada? Cuma kemungkinan besarnya saya ada, tapi bisa saja saya tidak ada karena saya pakai sepatu keluar rumah misalnya. Nah, tatkala tidak ada sendal saya, apakah pasti saya tidak ada? Belum tentu, bisa saja sendalnya dimasukkan ke dalam padahal saya ada di dalam. Jadi kesimpulannya, tanda perlu untuk kita ketahui, tapi juga bukan menjadi sesuatu yang pasti dengan hal itu. Di sini ditanyakan apa tandanya Allah ridho. Allah akan ridho tatkala kita melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tanda-tanda yang lain, maka sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dosa kebaikan itu adalah yang hatimu jika melakukannya tenang, orang lain mengetahui kamu tidak malu. Sedangkan dosa dan kejahatan itu adalah yang hati kamu ragu-ragu, tidak tenang melakukannya, dan orang lain kalau tahu kamu malu. Nah, itu adalah gambaran umum tentang salah dan benar secara etika, secara etis. Jadi tatkala engkau melakukan sebuah perbuatan yang mana engkau ingin tahu tandanya di situ ridha Allah apa tidak, ya jika perbuatanmu itu diketahui orang lain kamu tidak malu, yaitu di dalamnya ada ridha Allah insyaallah taala. Tinggal kelengkapan yang lain, keikhlasan niat, kemudian kesempurnaan amal itu sendiri dan lain sebagainya. Jika ternyata apa yang kamu lakukan itu secara pikiran kamu ini bagus, tapi kamu malu diketahui orang dan lain sebagainya, maka itu berarti warning, itu berarti peringatan. Jangan-jangan kamu salah, karena pikiranmu tidak selalu benar, kadang-kadang bisa saja salah. Jadi sesuatu yang kita lakukan di dalamnya ada ridha Allah adalah sesuatu yang kita tidak malu jika diketahui orang lain, dan hati kita pun tenang dalam melakukan itu. Tetapi apabila tidak demikian, maka ketahuilah ada tanda di situ ada murka Allah, ada tanda di situ ada kesalahan. Bagaimana hukum membaca Al-Quran dengan keadaan berbaring? Tidak mengapa, boleh, akan tetapi yang dikhawatirkan ngantuk, Qurannya gugur tatindih. Nah, ini kalau ngantuk Qurannya gugur tatindih, kecuali kalau orang yang baca Quran dengan menghafal, maka kada apa-apa. Tapi sebisanya tatkala engkau menghafal atau membaca Quran itu tidak diketahui oleh orang lain. Karena apa? Karena amalan yang sembunyi-sembunyi tanpa diketahui orang itu lebih besar pahalanya di sisi Allah. Jadi bahari itu di Martapura itu ada seorang ulama, dia itu hafal Quran. Dia kalau menghafalkan Quran, mengulangi hafalannya itu di waktu malam tatkala istrinya tidur. Padahal mereka kan guring di sana sakalambu, kemudian satu kamar. Itu dia menghafalkan Quran, mengulangi, istrinya tidak tahu, tidak terbangun, tidak mengetahui bahwasanya dia membaca Al-Quran berjam-jam semalaman itu karena dia mengulangi hafalannya. Artinya begitu hati-hatinya dia jangan sampai diketahui oleh orang lain. Maka jawabannya boleh saja, tapi ya harus hati-hati, kalau ngantuk gugur Qurannya bahaya. Di sini ditanyakan, wanita itu bisa menjadi sebaik-baik wanita, kemudian tapi juga bisa menjadi sebesar-besar fitnah. Maka bagaimana caranya menjadi sebaik-baik wanita dan terlepas dari sebesar-besar fitnah? Apabila seorang wanita menjadi wanita yang terbaik, otomatis dia telah terlepas dari menjadi fitnah. Apabila seorang wanita itu tidak menjadi wanita baik, maka berarti dia menjadi wanita yang menyebabkan fitnah.
itu adalah otomatis. Fitnah adalah dosa. Jika seorang wanita menyebabkan dosa, berarti itu adalah menyebabkan fitnah. Apa saja penyebab dosa? Tayangan di internet, gambar yang tidak baik tampilannya, kemudian pamer aurat, kemudian kata-kata yang menunjukkan mengajak kepada hal yang maksiat, gerak-gerik yang bisa menyebabkan kemaksiatan, semua itu adalah fitnahnya yang ada pada diri wanita. Seperti kata-kata, kalau dia kata-katanya itu merayu-rayu atau ada indikasi menyodorkan diri dan lain sebagainya, dia fitnah. Kemudian tatkala dia berjalan, dia keluar rumah atau dia bergerak-gerik, kalau gerak-geriknya itu ternyata bahasa bodinya itu mengajak atau dan lain sebagainya, maka jadi fitnah. Kemudian tampilannya, apalagi kalau misalnya dia tidak menutup aurat, sedangkan menutup aurat saja kalau masih gerak-geriknya atau tatapan matanya misalnya pakai cadar misalnya, tapi matanya ke sana kemari, ya sama saja kurang lebih. Tapi tetap lebih baik daripada yang terbuka sama sekali ya. Kalau terbuka sama sekali itu kan ya gimana ya, sudah terlalu vulgar ya, berlebihan. Jadi semuanya harus ada tatanannya dan ada detil daripada akhlak dan adabnya. Apa kata Sayyidatul Fatimah? Paling baiknya wanita yang tidak melihat lelaki yang bukan mahramnya dan tidak dilihat oleh lelaki yang bukan mahramnya. Tidak melihat dan tidak dilihat, berarti kan sangat hati-hati, sangat menjaga diri. Itu yang terbaik. Jika bisa mencapai yang seperti itu, maka aman daripada fitnah. Kalau belum bisa, masih ada selah-selah fitnah di dalamnya, selah-selah pemicu fitnah di dalamnya. Jadi sebagaimana laki-laki itu tidak boleh memandang wanita, wanita juga tidak boleh memandang laki-laki. Sama, laki-laki memandang itu haram, wanita juga memandang haram kalau tidak ada keperluannya. Kalau keperluannya ada, seperti misalnya jual beli, ya lain, beda. Jual beli itu juga ada aturannya. Jangan mentang-mentang jual beli melototin aja, nggak boleh juga. Jual beli cukupnya lihat sebentar terus gini bicara dan lain sebagainya. Cukup, kalau bisa tidak lihat ya lebih bagus. Cukup, apalagi sekarang zaman online, ya udah online aja dan lain sebagainya ya. Jadi ini karena semuanya itu bisa menjadikan fitnah, dan fitnah itu adalah dosa, dan dosa ada siksa di dalamnya. Pertanyaan yang kemudian, bolehkah mandi wajib di siang hari bulan Ramadan karena mimpi basah? Boleh. Ya sudah, boleh aja jawabannya. Artinya mandi saja. Yang penting mandinya itu jangan berlebihan. Kalau berlebihan karena termasukkan banyu ke tenggorokan, nah itu batal. Ya. Artinya apa ngarannya, berkumur-kumur, bohimat mana berkumur-kumur, akhirnya tertaguk, batal. Perinciannya ada di dalam kitab fikih. Cuma mandi wajib boleh dilakukan di siang hari di bulan Ramadan. Ada seorang bayi lahir di bulan Ramadan dan tidak berapa lama meninggal dunia, wajib dibayarkan zakat fitrahnya? Wajib. Dia di bulan Ramadan saja. Kalau di bulan Ramadan saja tidak wajib. Tapi kalau dia menyempati sedikit saja bulan Syawal, maka wajib. Karena syaratnya zakat fitrah itu orang yang hidup di bulan Ramadan dan Syawal. Jadi misalnya ada bayi lahir akhir bulan Ramadan sebelum maghrib, berarti dia sempat bulan Ramadan. Taunya meninggal ba'dal maghrib malam hari raya. Nah itu dia wajib untuk di zakat fitrah karena dia sudah mendapatkan dua, sebahagian bulan Ramadan dan sebahagian bulan Syawal. Kalau bulan Syawal saja dia dapatkan, maka dia tidak wajib. Nanti Ramadan yang akan datang di zakat fitrahnya. Kalau bulan Ramadan saja tidak wajib zakat fitrah. Jadi kalau pertengahan bulan Ramadan dia lahir kemudian meninggal, ya udah tidak wajib zakat fitrah. Andaikan dia umurnya panjang sampai akhir Ramadan awal Syawal malam hari raya meninggal, maka wajib di zakat fitrah.
Nah, bagaimana cara kita supaya bisa ilmu batinnya Rasulullah? Maksudnya apa ya? Supaya bisa mendapatkan ilmu batinnya Rasulullah. Enggak bisa. Ilmu batinnya Rasulullah sangat tinggi. Tidak mungkin kita bisa mendapatkan seperti beliau. Bisa kita mendapatkan sebahagian daripada ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau untuk seperti Rasulullah enggak mungkin. Tidak ada satupun di dunia yang mampu seperti Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad paling dekatnya hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bisa mengikuti, berusaha untuk semaksimal mungkin semampu kita, walaupun tidak mungkin sama, tidak mungkin bisa semuanya. Kita berusaha untuk mengamalkan apa yang menjadi anjuran Nabi, dan setelah itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu apa yang diberikan kepada kita itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti ngaku Nabi nanti kalau misalnya sama dengan Nabi, ya kan? Apa arti dari al-madad fi qadril mashhad? Madad itu pertolongan rohani. Biasanya madad itu pertolongan rohani, yang mana pertolongan rohani itu bergantung kepada qadril mashhad, setinggi apa penyaksianmu kepada orang yang memberikan madad kepada engkau. Misalnya madad ya Syekh Saman, madad ya Syekh Arsyad, madad dan ya Syekh Zaini, madad ya Habib Abdullah Al-Haddad, madad ya Faqih Muqaddam. Itu kan artinya itu adalah kalimat-kalimat meminta pertolongan rohani. Artinya meminta keberkahan yang Allah berikan kepada mereka dilimpahkan kepada kita. Itu banyak dan sedikitnya, kuat dan lemahnya bergantung kepada masyhad, penyaksian di hati kita tentang orang itu. Makin kita anggap orang itu tinggi, berarti makin banyak kita dapat madadnya. Nah, itu bergantung kepada masyhad atau penyaksian kita, keyakinan kita tentang orang tersebut. Jika tidak yakin dengan orang itu, maka tidak akan dapat madadnya. Itu ya, madad. Nah, ini bukan medad ya, lain. Medad itu lain pulang. Ini madad. Gimana cara kita menagih hutang yang suka janji palsu sama kita, padahal rumah besar lebih kaya dari saya, tapi tidak mau bayar, sampai saya menagih ke orang tuanya juga tidak ada jawaban. Iya, dirajini aja menagihnya pulang. Gimana lagi ya, kan orangnya sudah seperti itu. Jadi didoakan saja, mudah-mudahan dia terbuka hatinya untuk bayar utang. Kemudian jangan engkau doakan dia bangkrut. Sebenarnya kalau engkau doakan dia bangkrut nanti malah tidak bayar. Doakan dia banyak rezeki, jadi nanti supaya dan dibukakan hatinya untuk membayar hutang itu. Ya ada amalan-amalannya, tapi nggak mungkin diceritakan di sini. Ya silahkan nanti kapan-kapan ada waktu. Saya juga kesulitan lagi hutang. Terima kasih banyak. Bagaimana hukum memanjangkan dan mengecat kuku? Orang yang kukunya panjang, syaitonnya banyak. Jadi orang-orang yang kukunya panjang, syaitonnya banyak. Boleh orang yang mengecat kuku dengan tujuan untuk kecantikan, untuk ditampilkan kepada suaminya, maka bagus. Tapi kalau dia menampilkannya kepada selain daripada itu, maka bisa haram. Mengecat kuku itu wajib untuk dibersihkan kalau mau wudu ya, karena tidak masuk air nanti. Kemudian memanjangkan kuku itu tidak dianjurkan, bahkan dianjurkan untuk dipotong setiap
hari Senin, Kamis dan Jumat. Boleh memanjangkan satu karena ada kepentingan, misalnya untuk ngupas jeruk kan, karena orang perlu kuku ya dan sebagainya, ya nggak apa-apalah ya kan. Cuma lebih yang jelas sunnah atau yang dianjurkan adalah justru memotong kuku ya, bukan memanjangkan. Apa hukumnya berwudu dengan keadaan maaf telanjang? Makruh, sangat makruh, apalagi di depan orang. Kalau di depan orang ini haram hukumnya, kalau sendirian maksudnya ya, sangat makruh ya, bukan haram, bukan tidak sah wudunya, tapi sangat makruh. Apakah boleh sholat dengan memakai masker? Boleh, karena yang tidak boleh itu hanya terlindung dahi. Kalau dahinya tidak terlindung, maka itu sah sholatnya, walaupun hidungnya terlindung masker, nggak apa-apa. Kemudian, bolehkah mengambil pendapat madhab yang nyaman haja dan yang ngalih ditinggalkan haja? Sebenarnya boleh, akan tetapi jika di dalam hatinya ada menggampangkan dan meremehkan hukum, itu yang nanti menyebabkan jatuh kepada mungkin haram, mungkin bahkan bisa itu lebih daripada haram, yaitu zindik dan lain sebagainya. Artinya ada hukum nang nyaman ya, tetap hukum kan. Kalau misalnya selain hukum beda, ini hukum nang nyaman aja ya kada apa-apa, yang penting kan tetap hukum ya. Kalau tidak apa-apa boleh, boleh saja, tapi jangan sampai mengentengkan dan menggampangkan tadi, menggampangkan. Terus di situ disebutkan nang ngalih ditinggalkan aja. Nah ini yang berat. Hukum itu kan ada yang ngalih, ada yang gampang. Ya kalau gampang sembunyian ya, kalau ya tetap ada ngalihnya juga. Ya saya kurang tahu lagi ini maksud pertanyaannya. Cuma pada intinya memilah-milih ibadah itu boleh, mengambil yang ringan-ringan untuk dikerjakan boleh, tapi jangan meninggalkan yang fardu-fardu. Jadi kalau misalnya maksudnya ini adalah misalnya sholat malam kan berat, ya diganti dengan sholat duha ya nggak apa-apa, kan sunnah saja ya kan. Tapi kalau nang wajib kada kawa ditawar-tawar, kada ada pilihan, anu sembahyang maghrib kawalah serakaat aja, nah kada kawa sembahyang maghrib tetap 3 rakaat. Bagaimana dengan seorang yang suka mengerjakan maksiat akan tetapi dia sering bertemu orang soleh? Apakah itu bisyarah untuk taubat? Guru, mudah-mudahan dengan berkat bertemu dengan orang soleh dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas maksiatnya dosa, bertemu orang soleh pahala, dan mudah-mudahan pahalanya itu bisa menyebabkan dosa-dosa yang jadi hapus dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang tidak boleh meyakini maksiat itu kada apa-apa asal berdapat lawan tuan guru. Nah ini salah. Akhirnya kena orang nahan ke tuan guru maksiat dulu, setelah maksiat baru mendapat tuan guru, kan mendapat tuan guru melebur dosa. Waduh, ini yang salah pemahaman seperti ini ya. Jadi itu ada bab-bab tertentu lebih mendetail, jadi nggak boleh seperti itu. Bagaimana caranya mengalahkan syahwat? Apa yang harus diamalkan untuk menundukkan syahwat? Puasa. Nabi sudah bilang kalau tidak kuat yaitu fa'alaihi bis-shaum. Jadi puasa yang betul, jangan puasanya nanti sambil puasa sambil nonton film ya kan, sambil puasa sambil chattingan dengan yang bukan mahram, dan akhirnya puasanya nggak efektif. Tapi kalau puasanya betul-betul dia menahan lapar, menahan haus, kemudian tidak berbicara yang tidak baik, maka pasti akan maksimal pengaruhnya untuk mencegah dan menjaga
syahwatnya. Saya ingin sekali dapat penjelasan dari perkataan Nabi, barang siapa mengenal dirinya maka ia mengenal Tuhannya. Oh, pasti orang yang mengenal diri pasti mengenal Tuhannya. Sekarang begini, kamu mengenal Allah, iya, sebagai apa? Sebagai Tuhan. Kamu Bang sebagai hamba, ya sudah. Dengan kamu kenal dirimu hamba, lalu engkau mengakui Allah sebagai Tuhanmu. Kan berarti engkau mengenal Allah. Cuma pengenalanmu kepada Allah kan cukup sampai di situ. Mengenal Allah sebagai Tuhan, kita sebagai hamba, sampai situ saja. Nah, berarti engkau mengenal Allah dengan cara atau pengetahuan yang paling sederhana. Itu makna yang disebutkan dalam kitab Sulam ya. Kitab apa dulu yang sering diajarkan itu, Awwaluddini ma'rifatullah. Pertama kali agama itu ma'rifatullah, itu mengenal Allah. Artinya mengenal Allah, tahu bahwasanya kita hamba, makhluk, Allah Tuhan pencipta. Cukup, itu pertama kali yang diwajibkan. Setelah itu bagaimana? Nah, silahkan Anda memperdalam pengenalan kepada Allah dengan cara belajar tauhid, belajar tasawuf, mengamalkan amalan-amalan yang diberikan oleh para guru-guru, mudawamah zikir, terus berzikir dan sebagainya. Dibantu dengan engkau mengagungkan Allah, itu dibantu dengan melihat keajaiban-keajaiban daripada ciptaan Allah yang disebut dengan ayat kauniyah. Dan diantara ayat kauniyah itu adalah dirimu sendiri. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tatafakkarun. Dalam diri kalian sendiri gak mikir kamu dengan dirimu? Ternyata dalam dirimu itu banyak keajaiban-keajaiban yang menunjukkan keagungan Allah. Matamu bisa melihat, telingamu bisa mendengar. Orang manusia tidak bisa menciptakan telinga, manusia tidak bisa menciptakan mata, menunjukkan betapa agungnya, hebatnya. Lihatlah dirimu, maka engkau lebih mengagungkan Allah tatkala engkau melihat dirimu dengan pandangan yang benar tentunya. Nah, itu makna barang siapa yang mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Nah, pengenalannya itu bertingkat-tingkat tergantung sampai di mana dia belajar dan mengamalkannya. Ada namanya konsep martabat 7. Bagus. Tatkala kita belajar martabat 7 dan bagus, cukup hendak cara mengamalkannya, cara menjazamkannya, cara memusyahadahkannya, cara-cara itu yang sulit. Itu kenapa dalam pelajaran martabat 7 dalam beberapa waktu yang lalu ulun membahas, saya mengatakan itu cuma teorinya loh ya, cuma pembahasannya loh ya, ada di kitab Syiarus Salikin bab tawakal, kemudian tentang Nur Muhammad ya ada juga, tapi itu kan cuma ilmunya, cara mengamalkannya, menjazamkannya, memasukkannya ke dalam hati, kemudian mudawamahnya itu panjang, dan itu bisa ditanyakan kepada ulama-ulama kita yang ada di kampung, ada yang di daerah-daerah kita yang ulama-ulama bahari, insya Allah mereka mengerti tentang hal itu. Bagaimana menghilangkan suudzon? Apakah ada amalan khusus agar tidak suudzon? Ada. Apa amalannya? Husnudzon. Nah, itu. Jadi caranya menghilangkan suudzon adalah husnudzon. Jadi kalau ditanya bagaimana caranya Ustaz supaya tidak malas, ya rajin. Karena kamu kalau rajin ya pasti tidak malas. Tapi kalau kamu malas berarti kamu tidak rajin. Jadi kembali semuanya ini kepada diri kita masing-masing. Jangan dibiasakan, karena kalau dibiasakan diikuti terus-menerus, diri kita akan mengikuti lagi. Tatkala ngomong seperti ini buruk sangka diikuti. Biasakan apabila ada buruk sangka istighfar, kemudian minta ampun kepada Allah dan jauhkan sangkaan itu. Nanti terbiasa seperti itu. Kalau sudah terbiasa, maka dengan sendirinya akan berbalik kepada husnudzon. Di samping kita juga
meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah yang menggerakkan dan menjaga hati kita, karena kemampuan kita ini sangat lemah untuk memperbaiki diri, untuk kita lemah. Khuliqal insanu dha'ifa, manusia ini lemah. Jadi wajib manusia untuk bertawakal kepada Allah yang maha kuat, yang maha perkasa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi manfaat bagi kita bertaan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.